Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Komalasari. Saya adalah mahasiswi kelas A2 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya atau biasa disebut UINSA. Jadi, di sini saya akan memperkenalkan suatu budaya dari daerah saya nih. Nah, sebelumnya saya berasal dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Lombok. Jadi, suku dari masyarakat Lombok adalah suku Sasak. Dan kebudayaan di sana masih sangat kental dan masih terus dilakukan. Namun di sini saya akan memperkenalkan budaya Begawe. Nah, sebelumnya teman-teman, saya sudah mewawancarai 3 narasumber yang berasal dari Lombok, yaitu ada Kak Retno Artika Dewi dari Lombok Tengah, ada Kak Nur Ilmi Hijratul Jihad dari Lombok Barat, dan ada Kak Sulistiani Suryani dari Lombok Timur. Namun di sini saya akan memaparkan hasil dari wawancara tersebut. Begawe adalah suatu acara yang biasa dilakukan oleh masyarakat Lombok sebagai bentuk rasa syukur atas tercapainya suatu hajat tertentu atau sebagai pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begawe dilakukan ketika ada acara tertentu seperti pernikahan, sunatan, selamatan bagi orang yang berhaji, bahkan ketika ada orang yang meninggal. Acara dari Begawe sendiri seperti makan bersama-sama yang mengundang keluarga, kerabat, tetangga, bahkan sampai warga dusun dari orang yang mengadakan acara atau biasa kita sebut dengan Ipin Gawe. Kemudian di sini saya akan memasukkan budaya Begawe ini ke dalam manifestasi kebudayaan, yaitu ada simbol, heroes, rituals, dan values. Nah, jadi pertama simbol. Simbol dari kebudayaan ini itu adalah namanya sendiri pertama, yaitu nama Begawe ini sudah mewakilkan dari acara ini. Kemudian menurut narasumber pertama yaitu Kak Retno mengatakan bahwa simbol dari Begawe ini tuh adalah begibung. Nah, begibung ini adalah rangkaian dari acaranya tersebut. Kemudian dua narasumber lagi berkata bahwa yang menjadi simbol dari kebudayaan itu adalah kerjasama yang erat yang ada di dalamnya. Kedua, ada heroes atau pahlawan atau orang yang pertama kali mengadakan acara atau kebudayaan ini. Jadi menurut 3 narasumber kita, kebudayaan itu yang pertama melakukannya itu ialah nenek moyang. Namun secara spesifik belum diketahui nih siapa yang paling pertama mengadakan acara ini. Ketiga, rituals atau kegiatan yang ada dalam acara atau kebudayaan ini. Jadi pertama itu ada yang namanya menyila. Menyila dalam bahasa Indonesia yaitu mengundang. Jadi pertama itu si Ipin Gawe atau orang yang mengadakan acara akan mengutus seseorang untuk mengundang atau menyila orang-orang tetangga ataupun keluarga. Kemudian yang diutus ini akan datang ke rumah-rumah dan mengundang secara lisan. Kedua, ada betulung atau dalam bahasa Indonesia yaitu bergotong royong untuk saling tolong menolong. Jadi
beberapa hari sebelum acara ini, para ibu-ibu, bapak-bapak atau orang-orang di sana itu akan datang ke si Epin Gawe ini, kemudian akan membantu persiapan untuk acara ini. Nah, yang uniknya di dalam begawe ini tuh ada makanan yang sangat khas yang mungkin semua orang Lombok telah merasakannya ya, makanan ini. Jadi makanan atau lauk ini disebut lauk ares. Jadi ares ini terbuat dari pelepah pisang yang disatukan dengan santan. Nah, untuk kalian yang penasaran nih teman-teman, kalian bisa mungkin datang ke Lombok ya. Ketiga, ada yang namanya nganter jedung. Jadi jedung itu adalah suatu wadah. Nah, di sana nanti akan diisikan dengan beras, gula, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi para undangan-undangan itu akan membawa jedung tersebut ke rumah si Epin Gawe, kemudian akan menyerahkan jedung ini ke Epin Gawe tersebut. Nah, biasanya nanti jedung tersebut akan diberikan kembali di akhir setelah acara, bisa disebut. Jadi nanti di akhir akan diberikan kembali jedung itu yang sudah berisikan dengan nasi, lauk pauk, dan juga jajan-jajanan. Jadi di sini tuh teman-teman seperti saling tukar menukar. Terakhir yaitu begibung. Jadi begibung ini bisa dikatakan sebagai inti dari acara ini, yaitu begibung ini adalah makan bersama-sama. Jadi saat para undangan telah menyerahkan jedungnya, jadi nanti akan diarahkan untuk duduk secara lesehat. Kemudian setelah itu akan disuguhkan jajan-jajanan. Setelah jajan-jajanan baru disuguhkan makanan berupa nasi dan lauk pauknya. Nah, di sanalah disuguhkan lauk ares tersebut yang khas dari Lombok. Keempat, dari manifestasi kebudayaan yaitu values atau nilai. Jadi nilai yang kita dapatkan dari kebudayaan itu sangat banyak ya teman-teman. Misalnya pertama itu persamaan derajat. Kenapa? Karena dalam acara ini yang diundang itu semua tetangga, kerabat maupun keluarga tanpa melihat status atau kedudukannya. Kemudian ada kerjasama dan tolong menolong. Kemudian menguatkan tali persaudaraan dengan adanya acara ini. Kemudian masyarakat bisa berkumpul dan saling tolong menolong, maka persaudaraan antara masyarakat tetangga itu akan semakin erat. Kemudian ada 3 values yang berbeda-beda yang dikemukakan oleh narasumber kita ini. Pertama, Kak Retno, narasumber pertama, berpendapat bahwa values dari acara ini tuh adalah saling berbagi. Kemudian narasumber yang kedua berpendapat bahwa nilai dari ini adalah kerjasama yang kuat. Dan terakhir dari narasumber Kak Sulis berpendapat bahwa nilai dari kebudayaan itu adalah mengenang budaya dari nenek moyang. Baiklah teman-teman, itulah sedikit tentang budaya begawe dari Pulau Lombok. Mungkin itu saja dari saya Sylvia Komalasari dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.